Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kembali lagi tentunya di Brandor Ruang Konsultasi, masih bersama Mbak Putri dan Bang Surya nih. Tentunya kita masih membahas terkait dengan memaafkan diri dan juga orang lain nih. Tadi kita juga sempat ternyata proses memaafkan ini atau mungkin kita kayak emosi itu bisa menjadi permasalahan kesehatan mental juga ya. Tapi kalau dari Bang Surya sendiri nih, dampak terdalam mungkin ya dari kita tidak ingin untuk memaafkan ini atau mungkin peristiwa buruk yang terjadi dalam diri kita tuh seperti apa sih sebenarnya? Iya, jadi banyak penelitian bilang kalau dampak tidak memaafkan ini pertama secara fisik. Nah, jadi ada banyak penelitian yang seseorang yang sulit memaafkan itu juga mempengaruhi dengan kondisi kesehatan mental, kesehatan fisik mereka. Gitu kan. Nah, yang kedua tentu ini juga mempengaruhi ke kondisi kesehatan mental tadi. Banyak orang-orang di luar sana yang akhirnya jadi depresi karena itu sulit memaafkan gitu. Nah, hal lain yang mungkin jadi dampak juga adalah terputusnya hubungan relasi sosial. Yang kita tadinya manusia sosial yang bersosialisasi dengan banyak orang, akhirnya gara-gara sulit memaafkan, rasa benci dan segala macamnya, jadinya terputus nih masalahnya. Nah, tentu yang paling buruk itu dampaknya adalah masalah pertumbuhan pribadi. Ketika ada perasaan tidak ingin memaafkan, sulitnya untuk memaafkan, tentunya secara tidak langsung ini akan menghambat kita sebagai manusia untuk bertumbuh sebagai manusia yang lebih baik tentunya. Jadi ya ada 4 itu deh saya rasa yang bisa jadi dampak yang dirasakan oleh seseorang ketika proses memaafkan itu tidak terjadi ya untuk diri mereka. Jadi bisa banyak sekali ya dampak-dampak buruk untuk diri kita tentunya, bukan secara mental tapi juga secara fisik juga bisa ya. Nah, tapi sekarang nih banyak banget ya kalau kita lihat di sosial media gitu ya, gebrakan untuk menyayangi diri sendiri nih. Ini lagi hype banget ya, apalagi Gen Z yang sedang menyemarkan gitu ya mengenai kita harus menyayangi diri kita sendiri itu dengan cara katanya nih ya, kita harus membentengi. Jadi ketika sesuatu yang mungkin hal-hal yang tidak baik itu terjadi, kita bisa membentengi diri kita lebih dulu nih. Sebenarnya kalau dari psikolog sendiri itu tuh baik nggak sih? Ataukah itu bisa menjadi apa ya? Kita jadi overthinking nih kepada orang sehingga kita kayak apapun itu jadi berpikirnya tuh langsung overthinking terlebih dahulu untuk kita dan menghambat gitu ya untuk kita bisa berkomunikasi bersama orang lain juga. Oke. Sebenarnya itu sangat bagus ya gitu, gerakan kalau misalnya ada gerakan self love gitu kan, sayang sama diri kita sendiri yang kalau udah ketemu red flagnya itu langsung bikin batasan atau boundaries kayak gitu kan ya. Kalau sebenarnya secara nyatanya gitu ya, membuat boundaries itu atau melihat tanda-tanda yang red flag itu agak sulit juga gitu kan. Tapi ketika seseorang sudah punya kepekaan melihat sesuatu yang tidak baik dan kayaknya dampaknya ini akan malah merugikan diri kita deh gitu kan, atau bahkan nantinya jadi merugikan orang lain deh. Gak apa-apa banget kita buat boundaries, kita buat batasan seperti itu. Jadi dengan buat batasan itu kan kita lebih membuat priority terhadap diri kita sendiri, membuat prioritas terhadap diri kita sendiri dan tidak menyakiti atau mengganggu orang lain. Itu. Jadi itu sangat sangat amat baik seperti itu. Kalau misalnya memang kita sudah mulai untuk membuat gerakan self love atau mencintai diri sendiri, karena self love itu bukan selfish kan ya, bukan kita egois kayak gitu kan, tapi itu adalah bentuk bagaimana tadi kita menghindari hal-hal yang mungkin akan berat jadinya ketika sudah terjadi dan tidak sesuai dengan ekspektasi atau malah membuat menjadi hal negatif dan kita sulit memaafkan. Nah,
Nah, mending kita hindarin aja. Kita hindari. Jadi memang untuk membentengin diri kita untuk agar kita tidak ada peristiwa buruk, untuk kita sulit nih memaafkan, itu lebih baik ya Mbak ya? Iya. Lebih baik itu ya. Jadi sekiranya ini ada lingkungan yang toksik atau mungkin tidak baik untuk diri kita, langsung aja ya. Iya. Cut off. Cut Bener off. ya, cut Bener. off itu udah paling bener. Benar. Nah, ini tadi juga sempat ngomongin masalah mental juga nih. Ini bisa berpengaruh menjadi trauma. Sehingga ketika dia mungkin peristiwa buruk itu terjadi ke dia, terus dia sulit untuk memaafkan, dia akan trauma akan hal itu. Itu seberapa jauh sih mungkin terjadi pada diri seseorang itu, Bang? Ya itu, Mbak Putri tadi sempat singgung, ini seberapa dalam permasalahan tidak menyenangkan itu terjadi ke diri mereka. Kalau bisa bahasa anak sekarangnya luka batinnya kayak gimana sih gitu ya. Terus jauh mana nih kesakitan yang mereka hadapin gitu kan. Karena luka itu relatif banget. Ada seseorang yang hanya dikata-katain aja dia udah, Benar. pokoknya udah deh, dunia ini udah hancur dan segala macam. Ada yang orang yang mau dipukulin dan segala macam dia masih tetap ini. Jadi ini sangat relatif. Tetapi tentu saja ya kondisi ketidaknyamanan seseorang ini tentu butuh dilihat juga dari perspektif masing-masing. Nah, karena ini yang seringkali kita abaikan. Karena memaafkan itu tentang perspektif juga loh. Gitu. Karena banyak orang yang akhirnya memaksa seseorang untuk maafin, tapi dalam sudut pandang orang lain. Benar sekali. Nah, tetapi dalam sudut pandang dia sulit buat lakukan itu. Jadi tadi benar bisa dilakukan untuk self love juga, tetapi yuk cara yang oke juga mungkin bisa lihat lagi nih diri sendiri itu seperti apa sih gitu kan. Dan jangan-jangan memaafkan itu bukan hanya semudah buat cuma nyebutin aja gitu. Nah ini juga menarik nih ya, bahwa untuk sudut pandang itu kan relatif ya. Tapi terkadang nih, apalagi kita juga di lingkungan yang besar kayak sekolah gitu ya, perkuliahan, itu ada aja orang-orang yang mungkin kita lihat kok dia seperti itu. Itu kan berarti artinya kan dalam sudut pandang kita nih, bahwa dia salah gitu. Tetapi di sudut pandang dia tuh kan dia merasa dia benar nih. Nah sebenarnya nih ya, untuk tingkatan, kita nggak tahu nih benar atau salah, tapi tingkatan yang baik gitu ya, untuk kita tahu nih bahwa ini adalah peristiwa yang buruk bisa membuat orang jadi merasa buruk dan tidak mau memaafkan kita, tuh seperti apa sih, levelnya di mana mungkin? Batasannya adalah di hal yang bisa kita kontrol, boundaries tadi gitu kan. Karena kita nggak akan bisa kan mengontrol pikiran orang, pendapat orang, ataupun perasaan orang lain tentang diri kita gitu. Nah batasannya adalah mana yang bisa kita kontrol, pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Nah ini hal yang bisa kita kontrol nih gitu kan. Jadi sejauh mana ya sejauh kita bisa kontrol itu aja. Karena mau benerin apapun ke mereka, kalau enggak ya enggak juga gitu. Benar sekali. Jadi yuk selagi itu hal buruk, aku berusaha untuk lebih baik. Terus kalau itu tidak menyenangkan buatku, aku coba untuk terima dan memaafkan, dan aku berjuang untuk jadi lebih baik. Itu batasannya. Tapi berharap aku dimaafkan, aku diterima baik, aku dianggap baik oleh orang lain, tentunya akan membuat itu jadi lebih kompleks. Tentunya ya balik lagi ya, kita untuk pertemanan itu kan cocok-cocokan ya, tentu ya. Kita nggak bisa nih memaksakan orang itu seneng sama kita, suka sama kita, tapi kita harus mencari orang-orang yang tepat yang dimana kita bisa diterima. Itu benar gak nih? Benar ya? Banget ya. Baik, nanti kita kembali lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo Ruang Konsultasi.